Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipandi Ade Prandes. Saya dari kelas 4E dengan NPM 23351041. Di video kali ini saya ingin melengkapi tugas pemrograman berbasis komputer, yaitu dengan membuat view JavaScript dengan codingan yang sudah ada. Nah, di sini saya akan membuat bagaimana cara menginstal Node.js tersebut. Di sini kita masuk ke dalam Chrome dulu. Lalu kita klik di sini Node.js, lalu klik yang Node.js Run JavaScript. Nah, lalu kita install. Karena di sini tadi saya sudah install, setelah masuk, langsung saja kita masuk ke dalam CMD-nya. Nah, sini kita membuat yaitu Node v. Nah, kalau sudah di sini kita klik npm.v. Nah, setelah itu kita klik, kita harus keluar dari user sampai masuk ke dalam folder C. Nah, sebelum kita masuk ke dalam folder C ini, di dalam folder C itu kita harus membuat dulu folder terlebih dahulu. Karena tadi saya sudah membuat folder, soal sini saya akan membuat, karena saya tadi sudah membuat folder, yaitu dengan nama pbk4. Nah, di sini saya klik folder pbk4. pbk4. Nah, lalu seperti ini kita akan membuat dengan npm init feed. Nah, tunggu dia sebentar. Nah, di sini kita akan membuat nama projectnya. Misalnya di sini kita akan membuat dengan nama tes 1 misalnya. Nah, sini kita klik view. Kita klik view. Lalu sini JavaScript. Nah, di sini kita klik cd tes1. Nah, lalu setelah masuk ke tes1, sepertinya ini ada yang salah. Kita ulang saja lagi. Windows R CMD. Nah, di sini kita buat dengan nama not v, lalu npm.v. Nah, lalu sini kita keluar dulu. Nah, di sini kita masuk ke folder cd pbk4. Nah, setelah itu kita membuat nama dengan npm init feed. Nah, project name itu misalnya kita buat sini dengan tes 1. Karena tadi sudah ada, kita buat lagi npm init feed. Nah, coba kita buat dengan nama tugas 4. Nah, di tugas 4 ini kita beri dengan feed view underscore view. Nah, di sini kita select frameworknya, kita beri dengan view, sini JavaScript. Nah, di sini
kita copy paste saja yang bagian CD tugas 4-nya. Nah, setelah itu kita copy paste di bagian npm install. Agak lambat. Nah, setelah masuk ke dalam tugas 4, di sini kita copy paste npm rundev. Nah, di sini localhost-nya sudah ada dan kita masuk saja ke feed view tersebut. Nah, dan feed view nanti sudah ada. Lalu di sini kita masuk saja ke dalam Virtual Studio Code-nya, yaitu dengan mengklik open folder, C, lalu kita klik dengan pbk, klik dengan pbk. Nah, dalam ini sudah ada tugas 4. Nah, dan ini berarti sudah berhasil. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja fitur-fitur dasar dari Vue JavaScript. Nah, bisa kita lihat di sini apa itu Vue JavaScript. Vue JavaScript atau Vue.js adalah sebuah framework JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface dan aplikasi web, satu halaman ataupun single page application. Nah, Vue.js ini dirancang untuk menjadi progresif, yang berarti kamu bisa memulai menggunakannya untuk meningkatkan bagian-bagian kecil dari aplikasi kamu tanpa harus mengubah seluruh aplikasi sekaligus. Nah, Vue.js memfokuskan pada dua hal utama, yaitu reaktivitas dan komponen. Nah, di sini reaktivitas itu Vue menyediakan sistem data reaktif di mana perubahan pada data secara otomatis akan memperbarui tampilan pengguna tanpa harus menulis kode-kode untuk melakukan pembaruan manual. Nah, dan di komponen itu, Vue mendorong pengguna komponen untuk membagi aplikasi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola dan dipelihara. Nah, ada beberapa komponen, yaitu di komponen reaktivitas, text implementation, interpolation, event listener, from binding, attribute binding, dan conditional reading. Nah, di sini saya akan langsung saja masuk ke reaktivitas di codingan. Nah, di reaktivitas itu adalah cara Vue untuk mendeklarasikan variabel reaktif yang dideklarasikan menggunakan ref akan dipantau oleh Vue, sehingga setiap perubahan pada variabel disebut akan otomatis memperbarui tampilan atau DOM. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam codingannya. Di sini kita akan membuat dari komponen reaktivitas tersebut. Nah, di sini kita akan membuat sini kita akan membuat script. Pertama, script setup. Nah, lalu di bawah ini kita akan membuat import ref lalu from view, ya, kita buat sini view, lalu kita beli titik koma. Nah, dan jadilah komponen dari reaktivitas. Yang kedua itu ada text interpolation.
Nah, text interpolation ini kemungkinan kita untuk menyisipkan nilai variabel JavaScript ke dalam HTML menggunakan sintaks uh, kurung kurawal 2, yaitu untuk memudahkan menampilkan data dinamis pada elemen HTML. Nah, di sini kita langsung aja masuk codingannya. Di sini kita akan membuat uh, function untuk text interpolation. Di sini kita buat text interpolation. Nah, di sini kita akan membuat, di sini saya menggunakan const method ya. Const method. Lalu sini kita klik dan membuat saya membuat halo saya Ade. Nah, di Vue.js-nya itu tidak akan keluar karena belum ada template-nya ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi kita masuk dulu ke file tugasnya. 4 npm dev. Nah, yang baru keluar itu masih logo dari view-nya tersebut. Nah, di sini kita ke bagian selanjutnya. Di sini saya ingin membuat const inputan teks ya. Di sini kita membuat const lalu input teks. Lalu ref buka kurung lalu tutup kurung. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat komponen dari event listener. Nah, apa sih itu event listener? Event listener merupakan increment menghubungkan event klik dengan fungsi increment. Nah, setiap kali tombol diklik, nilai count akan bertambah 1 dan UI akan diperbarui secara otomatis untuk menampilkan nilai terbaru. Nah, fungsi dari increment ini untuk memodifikasi nilai dari variabel reactive count yang secara otomatis memperbarui tampilan. Nah, di sini langsung saja kita membuat event listener ya. Event listener. Nah, lalu di sini kita buat const count lalu ref buka kurung 0 dan titik koma. Di sini kita buat const increment sama dengan buka tutup kurung sama dengan dan lalu buka kurung kurawal. Lalu di sini kita isi dengan count dot value plus plus titik koma. Nah, di sini belum ada apa-apa, masih dengan di bagian view-nya. Kenapa belum ada timbul? Karena belum ada template-nya. Jadi di sini kita fokus kepada codingannya saja dulu. Nah, setelah itu di sini saya membuat
uh, cons change color sama dengan kurung buka kurung kurawal. Nah, di sini kita isi dengan is duplicate dot value sama dengan duplicate dot value titik koma. Nah, lalu di bagian tutup kurung kurawal ini beri titik koma juga. Nah, di sini kita sudah membuat untuk penggantian warna ya. Lalu kita buat sini lagi cons is awesome sama dengan ref. Nah, sini kita akan membuat true false nya ya. True titik koma. Nah, dan di sini kita buat lagi cons Nah, di bagian false nya kita buat is clicked sama dengan ref, dan sini kita beri dengan false titik koma. Lalu di sini kita klik cons lagi, lalu awesome sama dengan buka tutup kurung sama dengan buka kurung kurawal. Nah, di sini kita isi dengan is awesome dot value sama dengan, nah, jangan lupa kita kasih tanda seru is awesome dot value. Nah, lalu di sini kita kasih tutup kurung lagi, titik koma lagi. Nah, setelah ini semua jadi, kita akan membuat template-nya. Sini kita membuat dot template. Nah, sini kita membuat dengan heading 1. Heading 1. Di sini kita membuat yaitu buka kurung kurawal 2 dan tutup kurung kurawal, lalu message Nah, setelah di sini seharusnya tulisan yang ada pada message halo saya Ade ini akan keluar di tulisan tersebut. Nah, sepertinya di sini ada yang salah.
Kita coba lanjut saja dulu. Terus ini kita buat div kelas container. Sini tutup. Nah, saya coba lihat apakah sudah ada tulisannya. Masih belum. Nah, coba kita lihat. Nah, karena tadi ada kesalahan pada penulisan huruf, jadi setiap dia ada yang salah, dia tidak akan mau keluar. Dan di sini tulisan halo saya Adi telah keluar. Di sini kita lanjut saja. Nah, yang kedua itu kita akan membuat dari eh, yang kedua itu kita akan membuat dari from binding. Nah, from binding ini yaitu vModel mengikat input value dengan elemen input. Nah, jadi setiap kali pengguna mengetik sesuatu di input, dari inputan value itu akan memperbarui secara otomatis. Nah, hasil input langsung ditampilkan di bawah itu dengan utyped atau input value. Nah, sehingga pengguna bisa lihat hasil yang mereka masukkan tanpa harus menekan tombol ataupun melakukan refresh. Nah, sini kita langsung saja masuk ke codingannya. Nah, di sini kita akan membuat dari from binding. Kita ini. Nah, lalu kita klik di sini dengan section, lalu kelas, lalu kita klik sini input section, lalu kita tutup kurung. Nah, setelah itu kita buka kurung lagi dan klik input. Nah, sini kita buat vModel. Kita klik yang vModel. Nah, di sini kita isi dengan input text. Lalu sini kita kasih dengan placeholder sama dengan bisa kita buat masukkan atau tulis sesuatu saja. Tulis sesuatu. Nah,
seharusnya pada tulisan tulis sesuatu itu akan sudah muncul. Nah, tulis sesuatu di sini sudah muncul. Nah, setelah itu di sini kita beri lagi dengan P. Lalu kita isi dengan yang kamu tulis. Yang kamu tulis. Lalu sini titik 2. Lalu di sini kita kasih dengan input text. Kamu tulis teks. Nah, biasanya setelah kita buat ini, biasanya tulisan yang kamu tulis itu akan keluar pada yang ditulis. Nah, misalnya sini kita akan membuat nama saya Ade. Nah, karena sini belum keluar, sini atau di sini kita buat dengan uh, you type saja bisa. You type. Sudah keluar, mungkin kita lanjutkan saja dulu. Ini kita ganti dengan type something. Itu juga kalau nggak bahasa Inggris. Type something. Nah, Nah, di sini kita akan membuat bagian dari ikonnya, yaitu kita menggunakan section lagi. Section class lalu awesome section. Ini kita tutup. Nah, lalu di dalam ini kita buat dengan heading 1 lagi. Heading 1, tapi di bagian sini kita hapus.
heading 1, lalu kita beri dengan count 2. Nah, lalu dalam ini kita buat count lagi, count dan heading 1. Nah, di sini kita akan membuat button. Sini kita menggunakan button. Nah, lalu add klik sama dengan, lalu sini kita buat increment. Nah, sini kita buat tutup kurung, lalu di sini kita buat tambah count. Biasanya kalau sudah buat kayak ini di section countnya, file dari countnya akan tambah. Nah, jadi ini sudah kita keluarkan. Lalu sini kita akan membuat lagi, yaitu dengan di bagian atribut binding. Nah, jadi apa sih itu atribut binding? Nah, atribut binding itu menggunakan direktif vbin untuk meningkatkan data view ke atribut HTML. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengubah atribut elemen DOM seperti class, style, ataupun href itu secara dinamis berdasarkan data yang ada. Nah, ini tuh sangat berguna untuk perlu memperbarui tampilan elemen berdasarkan data ataupun kondisi tertentu seperti mengubah warna tombol saat diklik ataupun memperbarui URL secara dinamis. Sini kita langsung saja masuk ke dalam codingannya. Sini kita akan membuat terlebih dahulu atribut binding. Sini kita buat sini salah tulisan, atribut binding. Nah, sini kita akan membuat yang pertama itu section lagi, section, lalu class. Nah, di sini kita akan membuat dengan color section, lalu di sini kita kasih dengan heading 1. Nah, di sini kita buang dan kita ubah menjadi titik 2, lalu kelas, sama dengan buka kurung, click is clicked. Nah, setelah itu kita beri spasi dan beri tanda tanya. Lalu spasi lagi, kita beri dengan title clicked.
Kita beri spasi, beri titik 2, dan kita klik lagi, lalu kita klik title, lalu kita tutup. Lalu sini kita klik ingin memakai merah, atau biru. Nah, kita lihat pada view-nya. Nah, di sini sudah keluar, hanya saja kita belum bisa mengklik memilih merah atau warna birunya karena belum ada style dari warna tersebut. Nah, di sini kita lanjut saja dulu. Di sini kita akan membuat dengan conditional rendering. Nah, itu conditional rendering itu conditional yang menggunakan kita untuk menampilkan ataupun menyembunyikan elemen DOM berdasarkan kondisi tertentu. Nah, dengan direktif if view memungkinkan kita untuk secara dinamis memanipulasi tampilan UI berdasarkan nilai variabel ataupun kondisi aplikasi. Nah, view juga menyediakan velse untuk menangani kondisi alternatif dan vshow untuk kondisi yang hanya perlu menyembunyikan elemen namun tetap ada di DOM. Nah, kini langsung saja kita masuk ke dalam codingannya. Nah, di sini kita akan membuat dulu dengan kondisional rendering. Slash. Nah, sini kita membutuhkan section lagi. Section, lalu class. Lalu sini kita klik dengan awesome section. Kita tutup kurung. Nah, di dalam ini kita membutuhkan button ya. Klik button, lalu add klik, lalu sama dengan. Nah, sini kita klik to awesome, lalu kita tutup. Nah, ini kita klik lagi to awesome. Nah, sini yang seperti saya bilang tadi, di heading satunya itu kita membutuhkan vif dan velse. Sini yang pertama itu kita menggunakan vif. Nah, sini kita beri dengan sangat bagus atau is awesome. Lalu kita tutup. Nah, dan kita buat di sini view is awesome. Nah, pada heading satu yang satunya lagi, sini kita buat dengan velse. Oh, salah. Pada heading satu yang ini kita hapus dulu dan kita buat dengan velse.
else, lalu kita tutup, dan kita tulis misalnya dengan oh no atau oh tidak. Nah, setelah itu biasanya dia akan langsung keluar. Kita lihat saja view-nya. Nah, view is awesome dan oh no, dan itu sudah bisa kita klik. Nah, dan karena kan ini sudah sampai di conditional rendering, sini kita langsung masuk saja ke dalam stylenya untuk mengubah warna merah dan biru tadi. Sini kita membutuhkan style, tutup kurung. Nah, sini kita isi dengan dot container. Lalu buka kurung. Sini kita klik dengan front family. Nah, untuk di sini, untuk di front family ini kita isi dengan Arial, sans serif saja ya. Kita tidak usah pakai yang Helvetica, kita pakai sans serif. Sans serif. Nah, kalau sudah, di sini kita klik padding. Padding, dan untuk paddingnya itu sekitar 20 px. Padding 20 px. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi itu dengan membuat font section, color section, input section, dan awesome section. Sini kita klik dot dulu, lalu count section, koma, dot color section, koma, dan sini kita beri dengan input section, dan sini kita klik dengan awesome section. Nah, kalau sudah, sini kita beri buka kurung kurawal. Nah, di sini kita klik dengan marginnya. Margin itu sekitar 20 px juga. 20 px. Nah, setelah itu untuk menambah warna merah dan birunya tadi, kita membutuhkan title. Sini kita klik title, kurung, warna. Nah, di sini kita pilih saja dengan warna, karena kita membutuhkan warna merah, itu kita cari warna red. Nah, selanjutnya di sini kita klik dot title clicked, lalu buka kurung, klik color lagi. Di sini kita pilih warna blue. Nah, jika sudah, di sini seharusnya pada bagian merah dan biru tadi itu sudah bisa kita klik warnanya.
eh ini ada yang salah. Oh, ini ada yang salah. Terusnya di sini ada tambahan lagi. Nah, yaitu kita belum memasukkan buttonnya ternyata. Di sini kita juga membutuhkan button ternyata. Button add click. Add click sama dengan. Nah, sini kita beri dengan change color. Change color. Lalu tutup kurung. Nah, di sini kita membuat change color. Nah, jika sudah, mungkin harusnya sudah muncul. Nah, change color tersebut. Uh, di sini masih belum. Nah, jadi sini tadi ada beberapa coding yang salah dan sudah saya perbaiki. Dan sini di typing something-nya sudah bisa kita klik. Misalnya sini saya akan membuat saya AD. Nah, di sini tulisan saya AD itu telah keluar. Dan untuk ditambah kona itu sudah bisa kita klik. Nah, di sini make me red or blue. Di sini kita bisa mengubah warnanya merah atau biru. Nah, itu sudah bisa. Dan di toggle awesome. Nah, di sini kita bisa lihat ada view is awesome. Jika kita klik akan keluar unlock. Tuh. Nah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kata atau salah kekurangan dalam membuat coding, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.